Halo teman-teman, kembali lagi sama gue bersama channel Tokyo Change. Kali ini gue bakal bahas tentang Super Sentai baru yang akan menggantikan Zenkaiger tahun depan di bulan Maret. Judulnya adalah Avatar Sentai Dawn Brothers. Kita akan bahas setelah opening berikut ini. Oke, akhirnya channel ini upload lagi ya, dan kali ini kita bahas tentang Super Sentai baru dari waralaba Super Sentai yang ke-45, series ke-45, Avatar Sentai Dawn Brothers. Kita membahas keunikan-keunikan series kali ini dan apakah bisa lebih bagus dari Zenkaiger atau ya Zenkaiger sebenarnya kalau menurut gue Zenkaiger nggak terlalu gimana-gimana banget lah, bukan Super Sentai terbaik dalam satu dekade terakhir, bahkan nih termasuk yang kurang menurut gue, karena kalau gue memang sukanya tipe Super Sentai yang punya cerita yang mumpuni juga, selain ya disisupi dengan unsur-unsur yang lucu-lucu mungkin, karena ngikutin Super Sentai yang terlalu dark juga nggak enak gitu. Dan kita emang nggak pernah dapet Super Sentai dark sih semenjak ya zaman masa-masa ini gitu. Kalau lu mau nonton mungkin yang agak-agak dark dikit, bisa nonton yang versi tahun 19-an, tahun 90-an gitu, mungkin itu masih dark gitu, kayak Gentleman Life Man yang ceritanya masih agak-agak gelap-gelap gitu, tapi nggak terlalu juga sebenarnya sih untuk ya bisa segelap apa sih tontonan anak-anak gitu. Tapi memang untuk Zenkaiger ini memang ya arahnya kelawak doang ya, ngelawak mulu Zenkaiger, ceritanya agak-agak kurang gitu. Menurut gua terakhir kali kita dapetin yang ceritanya agak lumayan menarik ya mungkin Resoldier ya, itu masih setidaknya masih ada adegan yang bikin penonton nangis, atau setidaknya gua nangis lah, entah kalian nangis atau enggak ketika adegan si Nada meninggal ya. Dan menurut gue premis monsternya Resoldier tuh agak-agak menarik, berbeda gitu dengan seri-seri sebelumnya, di mana Source gitu mengambil kayak jadi parasit gitu untuk manusia dan ngambil kayak jiwa kehidupannya manusia untuk, dan juga salah satu monster yang nggak perlu mati dulu sebelum bisa membesar jadi monster raksasa yang harus dilawan oleh mecha. Cukup fresh lah Resoldier. Tahun sebelumnya lagi lebih bagus lagi Lupin Ranger vs Pato Ranger ya, itu salah satu series yang malah pas gue nonton ya Lupin versus Pato itu, pas gue nonton rasanya kayak kecepatan gitu, padahal sama aja durasinya, tapi pas nonton lah udah nih, setiap nonton episodenya itu setiap ending selalu ngerasa gue loh udah gitu, perasaan baru aja nonton gitu, saking serunya gitu. Karena kalau lu nonton sesuatu yang seru atau lagi merasakan sesuatu yang seru, itu pasti berlalu sangat cepat gitu. Kalau Zenkaiger sebenarnya ya udah lebih orientasinya ke lawak aja gitu ya lucu, kadang-kadang lucu juga, tetap lucu gitu, gue pun masih nonton. Kalau sampah-sampah banget sih nggak nonton, tapi ya udah gitu, cuma lawak doang. Premisnya sebenarnya kalau bisa kita pikirkan ulang, premisnya sangat-sangat udah biasa gitu. Di Super Sentai udah pernah ada loh premis tentang manusia digabungkan dengan unsur lain gitu, kayak di Dobutsu Sentai Zyuohger kan sama gitu, manusia tempatnya Zuman, yang dimana di situ ya manusia binatang gitu, manusia berbentuk binatang berbentuk manusia, gue juga nggak tahu gitu. Premisnya masih sama gitu, cuman bedanya kalau di Zyuohger di endingnya gitu mulai ngegabung gitu para manusia dengan si Zumannya itu mulai ngegabung gitu dunianya. Kalau di sini memang udah dari awal gitu dong, bedanya gitu. Sama-sama series anniversary lagi, apa jangan-jangan mereka ngejiplak series anniversary sebelumnya gitu, biar nggak mau mikir panjang atau nggak mau mikir berlebihan lagi, nggak mau memikirkan tema baru mungkin. Tapi ya udah gitu sih. Sejujurnya secara cerita nggak terlalu ya menurut gua Zenkaiger itu. Tapi ya lagi-lagi ini serial untuk anak-anak. Tapi gue sih berharap ya walaupun serial untuk anak-anak, coba untuk kayak Kamen Rider gitu, yang dimana bisa ngambil pasarnya orang dewasa juga, tapi mengambil pasarnya anak-anak juga bisa, yang dimana ya ceritanya agak lebih rumit gitu, jadi penonton dewasa pun masih bisa menikmatinya. Karena kita udah kalau gue udah sering nontonin ya Marvel juga, dan juga udah nontonin ya banyak film-film Hollywood yang dari segi berantemnya udah di atas tokusatsu Jepang gitu. Cuman gue jadi berharap mereka lebih memikirkan ceritanya juga gitu. Kalau berantemannya gue udah kayak biasa aja gitu, karena ya masih kadang amazed juga, tapi ya udah gitu, berantem gitu. Di luar udah banyak berantem yang lebih keren gitu, tapi karena memang pasarnya untuk anak-anak, ya memang anak-anak senangnya berantemnya doang sama ya robot besarnya doang gitu. Kalau mereka di Super Sentai kan mekanya gitu yang jadi sorotan gitu. Tapi kalau lu tahu
tahu anak-anak cuma pengen berantemnya doang, kenapa lu nggak sekalian mikirin ceritanya juga? Jadi untuk penonton dewasa lu sajiin ceritanya, untuk penonton anak-anak lu sajiin ya berantemnya. Kenapa? Karena ya penonton anak-anak nggak peduli sama ceritanya sebenarnya. Gua waktu kecil juga apa sih gitu, cepetan berantem dong, pengen cepetan berantem gelut gitu, pengen gelutnya gitu, pengen cepetan lihat meka-mekanya. Gue sekarang bagian meka-mekanya agak-agak kurang ya, apalagi menurut gue meka-meka sekarang Super Sentai agak ya biasa aja gitu. Enggak, kalau dulu kan kayaknya keren banget gitu mekanya, apa karena gue udah mulai bertambah dewasa atau gimana gitu. Tapi kalau dulu zamannya Dino Thunder atau Ava Ranger itu kan keren gitu mekanya gitu, atau zaman Go Ranger tuh waduh gila, ini keren banget meka-mekanya. Tapi sekarang entah karena gue udah bertambah dewasa atau gimana ya, tapi ngelihat meka-meka Super Sentai yang sekarang kayak ya udahlah aja gitu. Apa mungkin malah kan menurut gue zaman sekarang malah semakin banyak, semakin bervariasi ya kalau dibanding dulu. Tapi ya bervariasi, tapi ya desainnya gitu-gitu aja. Nggak, gue mungkin 5 tahun terakhir ini nggak pernah ngelihat Super Sentai punya mecha yang gitu, nggak pernah gitu ya udah aja gitu lah, udah gitu. Nah, tapi untuk Avatar Sentai Dome Brothers ini akan menjadi sequel rumornya ya, tapi di Wikipedia juga udah tertulisnya ini akan menjadi sequel atau lanjutan atau season 2 dari Zenkaiger. Mungkin ceritanya agak-agak nyambung gitu, dan nggak tahu ya, tapi firasat gua kayaknya masih orientasinya ke lawak juga ini kayaknya. Masih kelawak. Harus nunggu sampai kapan nih kita dapetin tema yang, kalau gua ya, tema yang masih mirip-mirip kayak Lupin vs Patron gitu, yang seru gitu ceritanya. Itu termasuk yang seru menurut ceritanya Lupin vs Patron. Awalnya Lupin vs Patron tuh gua awalnya agak-agak takut gitu, karena itu pertama kalinya ada 2 tim Sentai, Super Sentai yang dimasukin ke judulnya, dua-duanya ada versusnya gitu. Apa-apaan ini pas gua tahu awal-awal Lupin vs Patron itu. Tapi ternyata berhasil dengan baik, makanya pas Ikai Sentai Zenkaiger menyajikan sajian baru di mana pemimpinnya itu adalah Sentai berwarna putih, which is bukan hal yang baru tapi agak-agak baru aja, di mana ya 4 Sentai yang lainnya bentuknya juga agak-agak aneh kayak mecha gitu loh. Dan ini pertama kalinya gitu. Mungkin kalian juga kalau ngikutin Super Sentai, kalian udah dengerin desas-desusnya kalau ya Avatar Sentai Dome Brothers ini akan menjadi sequel atau season 2-nya dari Zenkaiger. Tapi sebenarnya ini pun bukan pertama kalinya ada sequel di Super Sentai. Kalau di Power Rangers kan kita pasti tahu lah, di awal-awal season tuh Mighty Morphin Power Rangers juga dibikin sequel sampai 3 season gitu ya. Tapi ya sampai sekarang pun kemarin-kemarin gitu jadi 2 season semua gitu Power Rangers, walaupun gue agak tidak suka dengan keputusan itu gitu. Tapi kalau untuk Super Sentai mungkin kalian jarang dengar, tapi sebenarnya udah pernah ada Super Sentai yang menjadi sequel tuh, udah pernah ada. Jadi Denziman itu ya Super Sentai ke-4 kalau nggak salah ya, Denziman itu adalah serial yang mempunyai sequel juga, yaitu Taiyo Sentai Sun Falcon. Itu series ke-4 dan ke-5 Super Sentai yang berhubungan ceritanya. Jadi ini bukan pertama kalinya sebenarnya, tapi ya kita lihat bagaimana cara mereka mengemasnya. Dan yang jadi kekhawatiran gua lagi adalah, jadi kalau kalian lihat nanti gua tampilin ya posternya juga atau first look-nya lah dari karakter-karakternya. Kita dapat Sentai merah, kuning, biru, pink di langit yang hitam ya, gelap, dan tidak terlihat akan menjadi Super Sentai yang menarik. Tapi kita lihat saja. Sebenarnya sih menarik ya, tapi nggak tahu ya, gue tuh agak-agak takut kalau dapet konsep baru, entah kenapa. Karena kalau lu ngikutin juga Metal Heroes, yaitu tokusatsu yang juga hasil buatan Toei yang sekarang udah pensiun, udah nggak pernah bikin series baru lagi, itu Metal Heroes. Dan series terakhirnya, 2 series terakhirnya itu punya tema atau punya konsep yang agak-agak melenceng dari sebelum-sebelumnya, yaitu Robotak dan Kabutak. Kalau lu tahu Metal Heroes itu sebelum-sebelumnya ya apa ya, pahlawan metal gitu, tapi akhir-akhir 2 series terakhir itu malah jadi kayak robot badut gak jelas gitu. Gue nggak bisa bilang gak jelas karena gue belum pernah nonton sih, tapi gue nggak terlalu tertarik. Mungkin kalian pernah nonton Robotak dan Kabutak, bisa kalian komen di kolom komentar di bawah, seru nggak sih ternyata. Tapi setelah series itu Metal Heroes tamat atau nggak diperbarui lagi, atau ya seriesnya jadi nggak dilanjutin lagi gitu. Gue jadi khawatir Super Sentai kalau makin ngaco ini, jangan-jangan mau pensiun nih Super Sentai. Walaupun sebenarnya agak aneh mereka masih ngelanjutin ke Dawn Brothers
Beres kalau mau pensiun, karena ya kalau mau pensiun ya udah berhenti di series ke-45 gitu, karena kan angka cantik gitu. Tapi semoga saja tetap lanjut. Tapi ini menjadi series yang cukup menarik dan juga konsepnya juga baru seperti Zenkaiger. Kita dapat tema Momotaro. Kalian mungkin nggak pernah dengar tentang Momotaro, atau pernah dengar sebenarnya tapi nggak tahu Momotaro itu apa sebenarnya. Dan ini menurut gua Super Sentai atau Tokusatsu yang paling mengambil tema Momotaronya sangat spesifik beberapa konsepnya. Karena kalau kalian pernah dengar Momotaro itu sebenarnya udah beberapa kali dipakai namanya beberapa kali dipakai, kayak misalnya di Den-O tuh ada kan Momotaro yang dimana kostum Den-O pun yang merah itu agak mirip kayak buah persik gitu. Apakah itu memang sengaja atau enggak ya, atau memang nama Momotaro itu cuma ngasal aja atau enggak. Tapi seandainya Den-O ngambil tema Momotaro pun gue nggak terlalu tahu ya, apakah mereka memang belak-belakan ngambil tema Momotaro atau enggak. Tapi seandainya iya pun nggak terlalu kayak gini gitu, nggak terlalu Super Sentai yang kali ini yang memang sangat-sangat lekat dengan cerita rakyatnya. Kalau kalian tahu Momotaro itu, kalau nggak tahu ya, gue ceritain sedikit di sini. Momotaro itu adalah cerita rakyat di mana ada seorang anak yang lahir dari sebuah buah persik gitu, dari buah persik gitu, yang nemuinnya kakek nenek, dan kemudian si Momotaro itu tumbuh besar dan akhirnya kayak pergi ke gunung apa gitu untuk melawan Oni, atau sebutannya Oni itu kayak iblis gitu ya, Oni gitu. Dan di perjalanan dia sambil jalan gitu menuju ke tempat tujuannya, dia ketemu sama beberapa binatang, yang salah satunya adalah anjing. Dan kemudian si anjing itu kayak nggak tahu, di ceritanya dia bisa ngomong, anjing dia kayak ngomong, Momotaro minta dong kayak makanan apa gitu, gue juga lupa sih. Momotaro kayak bawa makanan gitu, minta dong makanannya, nanti gue temenin gitu untuk melawan si Oni gitu. Akhirnya si Momotaro ngasih, akhirnya si anjingnya jadi temannya gitu. Dan selanjutnya ketemu sama monyet dan juga burung, itu tiga teman binatang Momotaro yang akhirnya nemenin untuk melawan si Oni. Yang dimana di sini kalau kita lihat nama-nama dari sentainya, itu sentai merahnya namanya Don Momotaro, yang jelas mengambil nama Momotaro. Dan di sini ada 3 sentai yang bernama Saru Brother, yang dimana itu berwarna biru, dan Saru itu kalau kalian tahu bahasa Jepangnya dari monyet. Jadi memang ini ada yang mengira juga ini kayak gorila karena berbulu-bulu gitu, tapi monyet. Saru itu monyet ya, karena cerita dari Momotaro pun memang dia temannya monyet gitu, ketemu sama monyet di perjalanan ketika ngelawan Oninya itu. Kemudian ada Inu Brother yang berwarna hitam, yang dimana Inu itu ya bahasa Jepang dari anjing kalau kalian nggak tahu ya. Yang selanjutnya juga ada Kiji Brother yang dimana warnanya pink. Kiji itu bahasa Jepangnya dari burung ya. Menariknya adalah di sini ada juga satu sentai lagi yang namanya Oni Sister. Yang lainnya brother, tapi yang ini Oni Sister atau sister ya, atau kakak perempuan, saudara perempuan. Nah, agak unik ternyata Oni Sister ini termasuk ke salah satu sentai ya. Padahal Oni itu kan iblis gitu, yang dimana itu sebenarnya musuh dari si Momotaro. Padahal gua kira musuhnya itu bakalan Oni gitu, karena ini temanya Momotaro, jadi musuhnya ya monster itu ngelawan iblis-iblis gitu lah. Ternyata Oninya termasuk ke dalam tim Super Sentai gitu ya. Jadi agak aneh gitu. Dan juga menariknya lagi, ini kayaknya si sister ini adalah cewek ya, karena jelas namanya sister, tapi 3 sentai lain selain si merah ini namanya brother, dan salah satunya warna pink. Kiji Brother ini warna pink loh. Kayaknya sih cowok ya, tapi berarti ini pertama kalinya sentai pink yang cowok. Karena sebelum-sebelumnya si pink itu selalu cewek ya, nggak pernah ada cowok warna pink itu di Super Sentai. Ataupun di Power Rangers juga. Kalau merah kan udah pernah ada tuh Power Rangers merah tapi cewek gitu. Tapi kalau pink belum pernah ya kayaknya. Seingat gua belum pernah. Paling ada di Gokaiger, itu pun kayak ada salah satu user cowoknya di Gokaiger yang pakai Ranger Keeping gitu. Jadi makanya ya dia pakai warna pink padahal dia cowok gitu. Tapi kayaknya selain itu nggak ada Super Sentai yang warna pink tapi cowok. Tapi ini pun belum ketahuan ya, aktornya belum diberitahukan sebenarnya. Kita jadi nggak tahu ini diperankan oleh cowok atau cewek gitu si Kiji Brother ini. Tapi kalau namanya brother agak aneh kalau dia cewek sih. Tapi kan kita nggak tahu nih. Ini lagi-lagi sequel dari Zenkaiger. Zenkaiger aja aneh,
kikai robot-robot gitu, selain si Sentai utamanya yang manusia, sisanya robot gitu. Ini juga kita nggak tahu apakah Momotaro ini manusia atau enggak, tapi kalau kayaknya sih Momotaro kan dari cerita aslinya pun, cerita rakyat Jepangnya pun memang si Momotaro itu manusia gitu. Jadi mungkin aja memang di sini pun manusia si aktornya, cuman sisanya nih jangan-jangan ini pikiran aneh aja, jangan-jangan bener-bener pakai binatang semua gitu. Si Star Brother sebelum berubah pun ternyata bener-bener monyet gitu, atau si Inu ya bener-bener anjing, atau si Kiji bener-bener burung gitu, nggak tahu ya. Gue semenjak Zenkaiger atau pengumuman ternyata ini adalah sequel dari Zenkaiger, pikiran gue udah melayang aja gitu, nyari kemungkinan yang bisa terjadi. Tapi kita lihat aja lah ya. Seri ini akan tayang di 6 Maret 2022, jadi kita tunggu aja ya. Gue sih, ya gue juga nungguin kira-kira apakah akan lebih bagus dari Zenkaiger atau enggak. Gue juga nggak tahu apakah peralihan ceritanya kayak gimana sih dari Zenkaiger ke Drum Brothers. Yang jelas Zenkaiger sih, gue agak-agak masih nungguin penyelesaian dari, gue pernah bahas di channel ini bahwa Zenkaiger itu ngacak-ngacakin universe yang ada. Super Sentai itu satu-satunya series, nggak tahu ya Kamen Rider, kayaknya Kamen Rider juga ya agak-agak berantakan, tapi Super Sentai itu universe-nya berantakan banget gitu semenjak Zenkaiger ini. Kalau Power Rangers masih bagus tuh universe-nya, tapi Super Sentai ini agak sayang karena Zenkaiger itu di awal-awal episodenya itu kan si Toji Tondo atau musuh utamanya itu kan ngeinvasi dunia-dunia, dan diceritakan di Zenkaiger itu bahwa setiap Super Sentai, setiap seri Super Sentai, setiap tim Super Sentai itu memiliki dunianya masing-masing, yang dimana itu bertentangan dengan cerita Super Sentai sebelumnya. Karena di cerita-cerita Super Sentai sebelumnya ya Super Sentai itu saling bergabung gitu di dunia yang sama gitu. Makanya sering ada crossover, makanya sering ada team up gitu dari Super Sentai satu ke yang lainnya gitu, karena mereka di dunia yang sama. Sebenarnya kalau dunia yang berbeda pun bisa diceritakan mereka ketemu karena portal atau gimana, tapi kan enggak pernah diceritakan. Tiba-tiba di Zenkaiger muncul aja plot hole baru yang jadi konflik tersendiri, jadinya ngacak-ngacak gitu. Sebenarnya universe Super Sentai udah agak hancur dari Dobutsu Sentai Zyuohger. Gue pernah bahas juga di channel ini, kalau mau nonton ada di sana. Tapi sedikitnya gue kasih tahu karena di Zyuohger itu endingnya manusia dan Zyuman kan itu hidup berdampingan. Orang-orang dari Zyuland itu kan akhirnya gabung ke bumi dan jadi nyatu lah dunianya, dan di situ Zyuman dan manusia akhirnya hidup berdampingan. Tapi kenapa di seri-seri selanjutnya di Lupin Ranger, di Ryu Soldier kita nggak pernah lihat gitu Zyuman? Padahal kan dunianya udah nyatu gitu. Kenapa nggak pernah kelihatan? Itu aja udah bertentangan gitu dengan Super Sentai yang lain. Ini lagi Zenkaiger makin ngancurin universe gitu. Entah kenapa ya Super Sentai itu nggak pernah mikirin secara keseluruhan universe-nya gitu. Padahal mereka sering bikin crossover antara Super Sentai. Kenapa nggak dipikirin gitu universe? Power Rangers aja dipikirin loh. Jadi kalau di Power Rangers itu RPM sama Dino Charge itu punya universe yang berbeda, punya dunianya sendiri gitu. Makanya pas episode spesial Ninja Steel itu, Super Ninja Steel yang judulnya Dimension in Danger, itu kan muncul Power Rangers yang dari masa lalu gitu. Bukan dari masa lalu, maksudnya dari seri-seri sebelumnya gitu. Itu ceritakan memang RPM dan Dino Charge itu punya universe yang berbeda, dan dimulai dari RPM karena RPM itu punya dunianya sendiri gitu. Walaupun saat itu Disney nggak ngasih tahu gitu, nggak menjelaskan apa-apa. Untung aja di Samurai udah pernah dijelasin loh, di movie-nya Samurai yang crossover Samurai sama Ranger merahnya si RPM itu kan ada tuh movie-nya gitu, kayak episode spesial bukan movie gitu. Itu diceritakan kalau RPM punya universe yang berbeda, which is make sense. Itu malah ngejawab seri sebelumnya yang ditinggalkan oleh Disney begitu saja gitu. Jadi sebenci-bencinya gua sama Neo Saban, dia masih mikirin loh kelanjutan universe-nya, kerapihan dari sistem dunianya lah. Kalau di Super Sentai jujur aja makin berantakan di Zenkaiger. Bahkan ini dibahas di fanpage atau juga di fandom dan juga Wikipedia dibahas juga loh. Jadi Zenkaiger ini di Wikipedia-nya ditulis berlawanan dengan musim-musim sebelumnya. Zenkaiger memperlakukan setiap Super Sentai seperti datang dari dunia yang berbeda. Meskipun sejauh mana saat ini belum jelas gitu. Itu aja udah jelas ini berlawanan gitu dengan seri-seri sebelumnya gitu. Dan masih belum terjawab sampai sekarang. Gue masih nungguin nih. Zenkaiger belum tamat, gue nungguin harus dijawab pertanyaannya. Kalau enggak universe-nya makin hancur nih Super Sentai. Walaupun ya sebenarnya gue agak-agak terlalu serius juga ya, tapi gue penggemar enggak penggemar juga, tapi menurut gue ngeliat MCU juga kan bagus gitu ya, universe-nya tertata rapi. Power Rangers juga masih rapi gitu universe. Super Sentai ini
kenapa nggak mau mikirin tentang universe-nya sendiri? Itu aja sih yang agak-agak sayang, gitu, disayangkan. Oke, untuk plot atau premis dari seri terbaru ini, Dawn Brothers ini masih belum ada ya, masih belum dijelaskan, aktor-aktornya pun belum ada. Yang jelas konsepnya udah ada, yaitu tentang Momotaro. Itu pun kita nggak tahu sejauh mana atau sekental apa konsep ini bisa nyambung ke ceritanya, atau ini cuma tema aja gitu, jadi biar menarik aja pakai cerita rakyat Jepang, dan mungkin untuk orang-orang Jepang lebih excited untuk anak-anak di sana mungkin, dan cuma jadi tema doang mungkin ya, kita nggak tahu. Tapi bisa jadi juga ceritanya agak nyambung juga ke Momotaro-nya, atau setidaknya ada unsur-unsurnya, mungkin nggak tahu juga ya, kita lihat aja. Tapi semoga sih begitu, jadi biar nggak konsep doang gitu. Kayak Zenkaiger juga sebenarnya konsep doang, kayak robot sama manusia, udah gitu doang, gitu, nggak terlalu kental di sisi itunya gitu. Udah, itu kayak konsep atau temanya aja gitu. Dan kalau kita lihat di sini, yaitu Sentai Pink-nya dan Sentai Hitamnya itu punya proporsi tubuh yang agak-agak unik dan membuat gua khawatir juga karena si Pink ini punya tinggi badan yang cukup tinggi. Gak tahu kenapa dibikin tinggi banget gitu, padahal di cerita Momotaro-nya burungnya burung normal, bukan burung bangau gitu ya, mungkin harus panjang atau gimana gitu. Kalau si anjingnya juga bentuknya kecil, ya pendek dia, si anjingnya pendek ya, yang warna hitam ini punya ukuran tubuh yang pendek. Nggak tahu juga kenapa, mungkin anjing itu pendek, tapi kenapa si monyet nggak dibikin pendek juga, agak kurang konsisten sebenarnya. Tapi ya kita lihat aja lah. Tapi ada rumor juga dan juga ada banyak yang bilang juga kalau katanya untuk si Inu ini atau si Sentai Hitam dan si Pink ini akan full CG. Karena gue juga mikirin gimana caranya pas berantemnya, ada kan biasanya kalau berantem tuh ada suit aktornya yang dimana ya pakai koreo berantem yang beneran berantem gitu. Tapi kalau ini suit aktornya mau gimana, toh bentuk kostumnya bener-bener tinggi banget gitu. Memang ketemu ya suit aktor yang kayak gitu, atau yang si hitam ini pendek banget, jadi kayaknya si CG ya, kayaknya si animasi, maksudnya kayak ya CG gitu. Jadi kayak si Kiki sama si Katana yang si adiknya si Tukaizer itu, si Zox, itu pun menurut gua yang Zenkaiger aja CG-nya agak-agak kurang sebenarnya. Yang si Riki sama si Katana yang adiknya si Zox itu aja kadang-kadang gua lihat agak-agak masih sering ngegelis, tapi juga kadang-kadang CG-nya juga nggak terlalu nyatu gitu. CG itu harus, kalau konsepnya CG-nya mau kayak seakan-akan robotnya itu terbang dan harus dekat sama kita, itu harus benar-benar kayak real gitu. Tapi kalau di Zenkaiger memang agak kurang sebenarnya. Tapi kita juga tahu karena proses editingnya aja harus seminggu tayang gitu, jadi emang agak susah kalau mau minta CG yang bagus banget gitu, karena memang dikejar-kejar sama deadline gitu. Tapi ya mereka udah memutuskan untuk ngambil tema ini, kalaupun full CG kita lihat aja sebagus apa CG-nya untuk serial kali ini. Dan series ini juga ada campur tangan dari Toshiki Inui. Ini adalah orang yang juga ikut campur tangan di pembuatan, atau ya kayaknya direkturnya dari si Gentleman ya. Dan si Toshiki Inui ini akan mulai ngegarap lagi di si Avatar Sentai Dawn Brothers ini setelah sekian lama ya. Terakhir berhenti itu ini di Time Ranger si Toshiki Inui, ngerjain Super Sentai gitu. Sekarang muncul lagi di Avatar Sentai Dawn Brothers, dan mengingat dia pernah ngegarap Gentleman, harusnya sih gue agak-agak berpositif thinking ya, semoga aja bagus. Kayaknya udah terlalu lama gue ngoceh, jadi kita tunggu aja lah Dawn Brothers, atau bahkan sampai nantinya ada pengumuman tentang aktor-aktor yang mungkin gue bahas lagi. Tapi untuk sekarang sih udahlah gitu aja ya. Jangan lupa untuk like video ini, komen di kolom komentar di bawah pendapat kalian tentang series ini. Apa kalian tidak setuju dengan gue, atau malah kalian seneng sama tema konsep kali ini? Silahkan komen saja, kita berdiskusi di bawah. Share juga teman-teman kalian penyuka Super Sentai, Tokusatsu, dan juga subscribe channel ini. Follow juga Instagram gue di @ambar_. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.